Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Rizky Fatur Rahman dengan NRP 233010122. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan atau kewarganegaraan, yang dimana pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sistematis untuk membekali warga negara dengan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan agar menjadi warga negara yang baik. Tujuannya untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan partisipatif, dan memiliki kesadaran akan hak serta kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dan ini juga dibekali nilai untuk pendidikan. Individu yang diharapkan mampu untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, hukum, moral, dan etika bernegara. Nah, perkembangan dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini itu seperti era prakemerdekaan, yaitu pendidikan negara. Nilai kebangsaan sudah ada dalam bentuk pengajaran sejarah dan etika. Yang kedua itu ada awal kemerdekaan, yang mana berfokus pada pembentukan identitas nasional dan semangat perjuangan. Yang ketiga itu ada Orde Lama, yang dimana penekanan pada ideologi negara Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya ada Orde Baru, dan Orde Baru juga memulai pedoman, penghayatan, dan pengamatan Pancasila menjadi inti. Yang ketiga itu ada era reformasi, yang dimana penguatan demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi publik. Nah, selanjutnya itu ada pilar-pilar utama dari kewarganegaraan, yang dimana jelas ada pedoman kita itu Pancasila, yang mana menjadi dasar filosofi negara, ideologi pemersatu bangsa. Yang kedua itu ada UUD 1945, yang berfokus konstitusi yang mengatur tata negara dan hak warga negara. Nah, kita juga sebagai warga Indonesia itu mempunyai sikap NKRI, yang dimana menjadi wadah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, kita juga di Indonesia juga kita mempunyai semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana berbeda-beda kami tetap satu. Selanjutnya itu ada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di hak warga negara kita tuh ada seperti hak hidup dan mempertahankan hidup, ada hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, ada hak mengeluarkan pendapat, ada hak beragama dan beribadah, ada hak pendidikan dan pengajar. Nah, selanjutnya ada kewajiban kita dalam negara. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, kita berhak membela negara, menaati hukuman pemerintah, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan, menghormati hak orang lain. Nah, dimana kita menjadi ikut berkontribusi dalam kehidupan masyarakat, seperti berpartisipasi politik, yang dimana menggunakan hak pilih dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, dan menyampaikan aspirasi kita. Kedua tuh ada partisipasi sosial, yang dimana terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong dan menjadi relawan. Yang ketiga itu ada kontrol sosial. Kontrol sosial itu yang dimana mengawasi kebijakan pemerintah, menyuarakan kritik untuk konstruksi, ikut serta dalam diskusi publik. Nah, yang terakhir itu ada partisipasi lingkungan, yang dimana kita di partisipasi lingkungan itu kita menjaga lingkungan, kebersihan, melestarikan alam, menggunakan produk ramah lingkungan. Nah, kita juga sebagai warga Indonesia, kita punya tantangan dalam pendidikan, seperti kayak kalau misalnya kita di sosial media, seperti hoax dan informasi media sosial, kita tuh tidak terlalu berpengaruh sama media sosial, yang dimana itu ada hoax, penyebaran informasi palsu, itu akan memecah belah negara kita atau bangsa kita sendiri. Yang kedua itu ada radikalisme dan intoleransi, ini mana paham ekstrem dan sikap tidak toleran terhadap perbedaan.
Yang ketiga itu ada literasi digital, yang dimana kesenjangan dalam pemahaman dan penggunaan teknologi secara bijak. Yang ketiga itu ada korupsi. Itu adalah ancaman terhadap keadilan dan pembangunan nasional. Itu adalah musuh. Korupsi itu adalah musuh kita selama ini. Nah, selanjutnya tuh peran pemuda di masa depan bangsa, yaitu kita memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan, yang dimana dengan semangat inovasi kita, kreativitas kita, dan idealisme kita para pemuda juga dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai Pancasila, dan untuk mempromosikan toleransi dan kontribusi pada pembangunan, seperti mengembangkan kreativitas dan inovasi, menjaga persatuan dan kesatuan, menjadi teladan integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Itulah contoh dari sikap pemuda bangsa kita. Terus contoh dari implementasi kita dinilai kewarganegaraan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti gerakan sosial lingkungan, yang mana sekelompok mahasiswa menginisiasi program penanaman pohon di daerah perkotaan, yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan aksi nyata untuk keberlanjutan. Yang kedua itu ada toleransi beragama, yang mana komunitas antar umat beragama rutin mengadakan dialog dan kegiatan bersama untuk mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan agar menghargai perbedaan keyakinan. Terus yang terhadap pengawasan dana publik, yang dimana warga aktif memantau penggunaan dana desa melalui platform digital untuk mewujudkan transportasi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Yang selanjutnya ada dari kesimpulan aksi kita menjadi warga negara yang berintegritas dan berdaya, yang dimana fondasi ini kita untuk membangun bangsa yang kuat dan bermartabat. Dengan memahami ini, kita akan tahu nilai-nilai kewarganegaraan kita yang dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Contohnya seperti kita yang terus belajar, berpartisipasi aktif, dan jaga integritas kita, agar kita bisa bertindak jujur bertanggung dalam tindakan kita. Terus sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki identitas dan integrasi nasional, yang dimana identitas nasional adalah menjadi jati diri bangsa yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain, seperti Pancasila, bahasa, bendera merah putih, dan kebudayaan nasional. Dimana di integrasi nasional itu adalah proses persatukan keberagaman seperti suku, agama, budaya untuk menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh dalam NKRI. Selanjutnya kita juga ada di negara kita sebagai negara dan negara konstitusi, yang mana negara adalah organisasi yang kekuasaannya berdaulat, yang mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Konstitusi ini adalah hukum dasar mengatur penyelenggaraan negara yang di Indonesia. Konstitusi tertinggi di Indonesia adalah UUD NRI tahun 1945, yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Nah, selanjutnya dari reformasi penegakan hak asasi manusia, seperti yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi HAM. Penegakan HAM meliputi perlindungan hak seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Terus kita juga punya sikap bela negara, yang dimana sikap bela negara berperilaku negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bela negara juga bersifat militer, tetapi juga non militer, seperti belajar dan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan menjaga persatuan bangsa. Terus yang terakhir itu ada di ketahanan nasional dan filsafat Pancasila, di mana ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang berisi dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman. Dengan filsafat sendiri sebagai dasar pemikiran menjadikan Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya, mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.